Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Abdul Malik Nasrullah, mahasiswa PPK PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 25404110738. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 13 Yogyakarta, kelas 9 dengan materi iman kepada hari akhir. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Semuanya sehat ya? Sebelum memulai pembelajaran, yang biasa memimpin doa siapa? Angkat tangan. Ya, silakan. Kita A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan berdoa kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, Bapak akan absen terlebih dahulu. Ini presensi. Silakan mengangkat tangan yang Bapak sebutkan namanya. Adnan, Anom, Akila, Septiandari, Sinatria. Baik. Yang sakit siapa tadi? Azhara Gasya. Kita doakan semoga lekas sembuh. Baik. Selanjutnya, silakan berdiri dulu. Mengecek kesiapan dan kerapian. Masih ada bajunya dimasukkan. Nah, dicek bukunya sudah ditaruh di atas meja atau belum. Nah, ini baru beberapa yang memasukkan baju, kemudian buku catatan harus ada di atas meja. Silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita masuk dari pembelajaran, maka ada namanya apresepsi. Pertanyaan sebelum pembelajaran. Pertanyaan pertama, apakah kalian pernah berpikir apa yang terjadi setelah kita meninggal dunia? Apakah ada kehidupan lain atau ada? Di surga atau alam apa? Ya, ada namanya urutan. Ya, tidak langsung orang itu setelah meninggal dia langsung masuk surga atau neraka. Dia harus memasuki alam yang lain terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan kedua, apakah kehidupan hanya berhenti di dunia ini saja? Tidak. Kafir juga tepat, tapi ada spesifiknya. Apa? Ateis, betul sekali. Beri tepuk tangan kepada Kanaya. Ateis. Ya, orang ateis, ya jelas dia berpikir kalau setelah meninggal, ya kehidupannya cuma di dunia saja, tidak ada balasan setelah
orang meninggal. Seperti itu. Nah, maka berbeda dengan kita sebagai umat muslim. Kita ini apa? Kita itu harus beriman kepada hari akhir. Keyakinan ini membuat kita sadar bahwa semua amalan akan dipertanggungjawabkan. Baik. Selanjutnya, nah ini motivasi pembelajaran, amanah dan mawas diri. Apa itu mawas diri? Mawas diri itu sikap waspada atau hati-hati, tidak seenaknya melakukan aktivitas di dunia ini. Kan kalau orang yang tidak beriman kepada hari akhir, pasti dia berbuat di muka bumi ini itu seenaknya. Orang yang suka bermaksiat, itu pasti dia tidak terlalu yakin dengan iman kepada hari akhir. Dia akan dibalas, perbuatannya akan dibalas di akhirat, itu dia tidak yakini. Maka untuk menumbuhkan sikap mawas diri, kita harus beriman kepada hari akhir. Kemudian, inilah ciri-ciri orang yang beriman. Bagaimana perasaanmu jika seluruh amal perbuatan kita diperlihatkan di akhirat nanti? Gimana perasaannya? Ya, takut? Takut, kemudian gelisah. Bahkan di padang mahsyar itu nanti kita jelaskan, ada orang yang berkeringat sampai keringatnya itu menenggelamkan dia karena saking takutnya atau paniknya. Bagus jawabannya. Itu ya. Kemudian siap-siap dijawab lagi ya. Apa hubungan antara kesadaran akan hari akhir dengan perilaku jujur di kehidupan sehari-hari? Apa hubungannya? Orang jujur dan iman kepada hari akhir. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, yaitu melalui metode atau model pembelajaran berbasis produk dan reflective thinking, peserta didik kalian nanti mampu pertama mengklasifikasikan apa itu atau memberi urutan kehidupan yang dialami manusia setelah hari kiamat. Nah ini setelah kita belajar nanti kalian sudah mampu ini mengurutkan kehidupan manusia setelah hari kiamat. Kemudian yang kedua, membuat karya, misalnya infografis atau peta konsep secara kreatif. Nah, nanti disiapkan HP-nya nanti ya untuk menggunakan apa? Membuat infografis mengenai perjalanan kehidupan yang akan dialami manusia setelah kiamat. Yang ketiga, menunjukkan perilaku mawas diri atau berhati-hati sebagai bentuk keimanan kepada hari akhir. Baik, ini tujuan pembelajaran kita. Nah, dilihat gambarannya, ini adalah klasifikasi atau kehidupan kita yang akan kita lalui setelah meninggal dunia atau hari kiamat. Dan kita amati dulu, mengamati perjalanan kehidupan manusia setelah kiamat. Pertama ada alam ruh. Kalian ingat nggak di sini saat berada di alam ruh? Tidak ingat kan? Tidak ada yang ingat. Sama juga kita tidak ingat keadaan kita saat bayi. Ada di sini yang ingat keadaannya saat masih umur 8 bulan misalnya? Nah, enggak kan? Nah, kita juga enggak ingat apa-apa, tapi itu terjadi. Itu adalah iman. Kita harus percaya. Nah, alam ruh, alam kandungan, bahkan juga kita tidak sadar kita ngapain di situ. Tapi di alam kandungan kita sudah dimasukkan roh. Kemudian kita sekarang berada di sini. Kita berada di sini, alam dunia. Alam dunia ya. Berapa tahun alam dunia kira-kira? Ya? Berapa tahun? Ada yang tahu berapa jumlah umurnya hidup di dunia? Ada yang mau hidup 100 tahun?
Pasti kalau kalian sudah sepuh, itu pasti kalian sudah berpikiran pengen mati. Ada itu video di internet, ada mbah-mbah pengennya saya mau meninggal saja karena umurnya sudah 100 tahun. Karena apa? Kalau sudah sepuh, itu mau ngapa-ngapain nggak enak kan, susah. Ada yang masih tiduran, ada yang makan saja sudah nggak enak, ya. Mau aktivitas jalan jauh berat, nah itu kan susah. Makanya Rasulullah yang terbaik, sebenarnya yang terbaik ya seperti Rasulullah. Rasulullah itu hidupnya berapa tahun? Ada yang tahu? 63 tahun. Dan rata-rata manusia, kata Rasulullah, umatnya Rasulullah itu umurnya ya sekitar 60 tahun. Kemudian setelah kita meninggal, kita tidak langsung masuk surga atau neraka, tapi masuk alam kubur. Nama lain alam kubur apa? Alam barzah, betul, bagus. Ada pertanyaan malaikat, kalau tidak bisa menjawab akan disiksa. Di kuburan juga ada siksaan, ada kenikmatan. Tapi siksaannya tidak sekeras siksaan neraka, kenikmatannya tidak senikmat ya surga. Makanya orang yang beriman, soleh, itu saat di kuburan dia berdoa kepada Allah agar segera didatangkan hari kiamat. Karena apa? Dia sudah tidak sabar mau masuk ke dalam surga. Sedangkan orang yang maksiatnya banyak, dia berdoa kepada Allah agar dilambatkan terjadinya hari kiamat. Karena kenapa? Karena dia tahu akan mendapatkan siksa neraka yang lebih pedih daripada siksa kubur. Seperti itu. Itu keadaan di alam kubur. Nanti kalian mencari sendiri lebih lengkapnya. Ini Bapak akan menjelaskan cuma sekilas saja, namun sudah membuka wawasan kalian tentang kehidupan kita setelah kiamat. Menentukan kita akan masuk surga atau neraka. Karena apa? Orang yang lebih berat timbangan amal keburukannya akan masuk apa? Neraka. Neraka dulu ya. Kalau orang muslim pasti akan keluar dari neraka. Tinggal seberapa besar dan banyaknya dosa yang dia lakukan, dibakar di neraka. Kalau kalian timbangan amal kebaikannya lebih berat, maka meskipun ada amal keburukan, tetap apa? Masuk ke dalam surga tanpa memasuki neraka. Sekali lagi, meskipun kamu punya dosa, tapi amal kebaikanmu lebih banyak, maka bisa langsung masuk surga. Tugas kelompok sekarang membuat satu kelompok 5 siswa. 5 siswa. Jadi 4 kelompok. 5 sampai 6 siswa berarti ya. Baik. Sudah semua ya membuat kelompok. Baik. Dari ini silakan Bapak bagikan LKPD-nya 1, 2, 3 yang sana. Ini silakan LKPD-nya. Yang bagian kegiatan 1 dan 3 itu salah satu menjawab atau 2. Ya. Kegiatan 1 dan kegiatan 3 itu silakan dijawab. Bisa mencari di internet. Dijawab langsung di baliknya LKPD itu. Jawabannya langsung ditulis di baliknya atau bisa di kertas. Kemudian yang lain perintahnya membuat infografis di Canva yang dicari ini. 1 halaman ya. Silakan maju. Silakan saat presentasi semua menghadap ke depan. Silakan diperhatikan yang belakang. Temannya presentasi. Silakan kelompok 3 presentasi. Dimulai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang surga dan neraka. Pengertian surga dan neraka. Surga dan neraka adalah dua tempat akhir kehidupan setelah kiamat, di mana surga adalah ganjaran kenikmatan abadi bagi orang beriman, dan neraka adalah tempat siksaan abadi bagi orang kafir dan pendosa. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada kelompok 4. Kita refleksikan pembelajaran kita yang sudah kita lalui pada siang hari ini. Yang pertama, Bapak akan bertanya, dari kegiatan ini, apa pelajaran yang paling berharga yang kalian dapatkan? Silakan angkat tangan. Siapa? Pertanyaannya, silakan dijawab. Apa pelajaran berharga yang kalian dapatkan? Silakan dijawab. Ya, bagus. Beri tepuk tangan kepada Oktania. Kemudian, pertanyaan kedua, bagaimana iman kepada hari akhir membuat kita lebih jujur dan bertanggung jawab? Silakan, siapa? Regita, silakan dijawab. Ya. Jadi, anak-anak, semakin kuat iman kita, semakin kita sadar bahwa semua amalan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian refleksi pribadi sebelum kita akhiri, tuliskan di buku catatan perilaku apa yang akan aku ubah agar lebih siap menghadapi hari akhir. Silakan dicatat. Tugas rumah adalah mengamati contoh perilaku mawas diri di rumah atau sekolah. Catat satu contoh perilaku baik dan jelaskan alasannya. Ini pekerjaan rumah ya. Ya, kesimpulannya tadi, hari ini kita belajar bahwa iman kepada hari akhir membuat kita menjadi pribadi yang jujur, amanah, dan mawas diri. Berhati-hati dalam kehidupan ini. Kehidupan di dunia hanyalah sementara, sedangkan akhirat selamanya. Baik anak-anak sekalian, silakan tadi dipimpin. Rangga, silakan dipimpin kembali doa penutup. Silakan dipimpin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai berdoa, kita tutup. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.